Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ari Kristiansyaan dengan NIM 1904011130. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu Capacity Planning and Facility Location. Perencanaan kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai tindakan keluaran maksimum yang dapat dicapai oleh suatu fasilitas. Tingkat pertama dari keputusan kapasitas bersifat strategis dan berjangka panjang. Tingkat kedua lebih bersifat taktis, berfokus pada masalah jangka pendek. Mengapa perencanaan kapasitas penting? Perencanaan kapasitas adalah proses menetapkan tingkat keluaran yang dapat dicapai oleh fasilitas. Jika sebuah perusahaan tidak merencanakan kapasitasnya dengan benar, ia mungkin menemukan bahwa ia tidak memiliki kemampuan keluaran yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau memiliki kapasitas yang terlalu banyak dalam keadaan diam. Kapasitas pengukuran. Saat membahas kapasitas suatu fasilitas, kita memerlukan dua jenis informasi. Yang pertama, jumlah kapasitas yang tersedia. Yang kedua, efektivitas penggunaan kapasitas. Kapasitas desain, tingkat keluaran maksimum yang dicapai fasilitas dalam kondisi ideal. Kapasitas efektif, tingkat keluaran maksimum yang dapat dipertahankan dalam kondisi normal. Kemudian pertimbangan kapasitas. Kapasitas ekstra dapat berfungsi untuk mengintimidasi dan mencegah pesaing masuk pasar. Kemudian pengambilan keputusan perencanaan kapasitas. Tingkat langkah prosedur untuk membuat keputusan perencanaan kapasitas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan kapasitas. Yang kedua, mengembangkan alternatif kapasitas. Yang ketiga, evaluasi alternatif kapasitas. Yang pertama, identifikasi persyaratan kapasitas. Diidentifikasi berdasarkan perakiraan permintaan di masa depan. A. Peramalan kapasitas. Peramalan menggunakan metode kualitatif seperti opini eksekutif, DLP, dan opini subjek para ahli. B. Kapasitas bantal. Sejumlah kapasitas yang ditambahkan ke kapasitas yang dibutuhkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar. C. Implikasi strategis. Mempertimbangkan seberapa besar kapasitas kemungkinan yang dimiliki para pesaingnya. Yang kedua, kembangkan kapasitas alternatif. Kapasitas alternatif A. Tidak melakukan apa-apa. B. Perbanyak sekarang. C. Perluas kecil sekarang. Kemudian yang ketiga, evaluasi kapasitas alternatif. Pohon keputusan. Berguna setiap kali kita harus mengevaluasi keputusan yang saling bergantung yang harus dibuat secara berurutan dan saat ada ketidakpastian tentang peristiwa. Pohon keputusan, alat permodelan digunakan untuk mengevaluasi keputusan independen yang harus dibuat secara beruntun. Pohon keputusan berisi informasi berikut. Yang pertama, poin keputusan. Yang kedua, alternatif keputusan. Yang ketiga, acara kesempatan. Yang keempat, hasil. Kemudian analisis lokasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, kedekatan dengan sumber pasokan. Yang kedua, kedekatan dengan pelanggan. Yang ketiga, kedekatan dengan sumber tenaga kerja. Yang keempat, pertimbangan masyarakat. Yang kelima, pertimbangan lokasi. Yang keenam, masalah kualitas hidup. Yang ketujuh, pertimbangan lain. Membuat keputusan lokasi. Prosedur untuk membuat keputusan lokasi. Pertama, ada identifikasi faktor lokasi dominan. Yang kedua, kembangkan alternatif lokasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif lokasi. Kemudian prosedur untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Pertama, pertimbangan faktor. Prosedur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan lokasi alternatif berdasarkan sejumlah faktor terpilih. Langkah-langkah guna mengembangkan peringkat faktor. A. Identifikasi faktor dominan. B. Tetapkan bobot pada faktor-faktor mencerminkan kepentingan masing-masing faktor relatif terhadap faktor lainnya. C. Pilih skala untuk mengevaluasi lokasi. D. Evaluasi setiap alternatif relatif pada setiap faktor. Yang E. Kalikan bobot faktor dengan skor
untuk faktor tersebut dan jumlahkan hasilnya untuk setiap alternatif. Yang F, pilih alternatif dengan skor tertinggi. Globalisasi. Keuntungan globalisasi. Yang pertama, memanfaatkan pasar luar negeri. Yang kedua, mengurangi stigma yang terkait dengan pembelian impor. Yang keempat, pengurangan hambatan perdagangan. Yang keempat, tenaga kerja murah. Kemudian kekurangan globalisasi. Risiko politik, sikap pekerja, infrastruktur tidak memadai. Sekian presentasi dari saya, Pak. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam, Pak.